Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Apridelia dengan NIM 251111024330011 dari program studi psikologi S1. 1 hour later. A few moments later. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia berdasarkan materi yang sudah saya pelajari. Selain itu, saya juga akan menyampaikan tanggapan reflektif dari pemahaman yang saya dapatkan. Bahasa Indonesia awalnya berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman dahulu, ada kelompok masyarakat di Asia yang memakai bahasa Austronesia. Lalu mereka berpindah ke wilayah Nusantara. Karena berpindahnya tidak bersama-sama, setiap kelompok berkembang sendiri-sendiri, baik dari segi budaya maupun bahasa. Hal inilah yang membuat Indonesia memiliki banyak daerah sampai sekarang. Bahasa Melayu kemudian dipilih sebagai dasar bahasa Indonesia karena bahasanya sederhana dan mudah dipelajari. Selain itu, bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan bahasa sehingga bisa digunakan oleh semua kalangan. Sejak masa kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu sudah dipakai sebagai bahasa perdagangan, pendidikan, dan komunikasi antar daerah. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu juga digunakan di sekolah-sekolah sehingga penyebarannya semakin luas dan dikenal oleh masyarakat. Hours later. Meanwhile. Bahasa sendiri bisa diartikan sebagai alat untuk berkomunikasi, yaitu untuk menyampaikan pikiran dan perasaan kepada orang lain. Bahasa terdiri dari dua bagian, yaitu makna yang berisi apa yang ingin disampaikan dan bunyi berupa suara yang diucapkan. Bahasa Indonesia bisa digunakan dalam bentuk lisan, tulisan, maupun bahasa isyarat tergantung situasi yang dibutuhkan. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa memiliki banyak fungsi. Eventually, one eternity later. Bahasa digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pendapat untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, serta sebagai alat pengatur dalam kehidupan sosial, seperti pada tulisan larangan atau peraturan. Bahasa juga membantu kita menyesuaikan diri saat berada di lingkungan baru dan berperan sebagai alat pemersatu masyarakat yang beragam. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia punya peran yang sangat penting. Bahasa Indonesia menjadi identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia. Digunakan sebagai alat komunikasi bersama serta menjadi pemersatu masyarakat Indonesia yang berbeda suku, agama, budaya, dan latar belakang. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang berkembang melalui proses sejarah yang panjang. Bahasa Melayu dipilih karena bersifat sederhana, mudah dipelajari, dan mampu digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Sejak masa kerajaan Sriwijaya hingga ditetapkannya bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda tahun 1928, bahasa ini terus berkembang dan berperan penting sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga memiliki peran sebagai identitas nasional dan alat pemersatu bangsa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan perlu digunakan serta dilestarikan dengan baik dan benar. Cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.